saya tidak pernah melampiaskan stres saya pada hobi. Seseorang harus memiliki manajemen stres yang baik sehingga burnout, overthinking, apapun itu dapat dihindari. 20 tahun saya menjadi wartawan, belum pernah saya mendengarkan dugaan penyiksaan sebegitu beratnya. Dugaan penyiksaan sebegitu kejinya. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur. Rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman. Saya ajak Anda di eksklusif. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi dalam podcast Aiman Wicaksono, musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk penting nih, follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV, supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim kedua ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Mau tahu? Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, sebelumnya saya sudah membahas pentingnya menjaga kesehatan, tapi kali ini saya mau lebih spesifik ke kesehatan mental di tengah aktivitas yang padat. Ya, wajar karena dunia bukannya tempat berlelah, bercapek-capek. Itu faktanya. Dan kerja-kerja jurnalistik mengharuskan saya untuk selalu mengejar data, fakta, dan juga mengasah logika. Informasi yang konkret demi menghasilkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tak ayal, selain berdampak pada kesehatan fisik, kesibukan ini mungkin akan berdampak pula pada kesehatan mental, seperti stres yang bisa berkepanjangan atau yang sering disampaikan misalnya burnout. Lantas bagaimana agar bisa merespons dampak tersebut? Seseorang harus memiliki manajemen stres yang baik sehingga burnout, overthinking, apapun itu dapat dihindari. Manajemen stres tersebut dinamakan coping mechanism atau mekanisme coping. Apa itu? Stres itu, saya mau tanya dulu nih, stres itu harus dihilangkan atau dikendalikan? Itu menjadi penting nih. Bagi saya, stres itu nggak boleh dihilangkan. Karena stres pada tingkat tertentu menguntungkan buat kita. Menaikkan adrenalin kita, menaikkan kewaspadaan kita, dan menaikkan kecerdasan kita. Betul. Kalau dihilangkan, jangan-jangan apa yang saya sebutkan tadi bisa hilang semua. Tapi dikendalikan, dikelola, sehingga tidak melampaui batas, tapi juga tidak sama sekali nol. Bagaimana saya menghadapinya? Ya saya kendalikan. Caranya dengan apa? Ketika sesuatu itu sudah berlebihan, maka saya tinggalkan. Dan saya menganggap sesuatu yang tidak penting untuk kemudian saya pikirkan lebih lanjut. Jangan overthinking. Saya mau kupas dikit. Ada buku yang menarik yang dibuat berdasarkan hasil disertasi atau kuliah doktoral dari Ries dan Shoemaker yang berjudul Mediating the Message. Nah, salah satunya adalah media rutin. Media rutin itu berbahaya. Jadi, rutinitas pekerja media, rutinitas aktivitas di media, itu bisa memunculkan kesalahan, itu bisa memunculkan ketumpulan, itu bisa memunculkan hal yang tidak bermanfaat bagi publik. Dan itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan media rutin? Nggak mungkin, karena memang kita melakukan rutinitas. Lalu bagaimana cara meminimalisir rutinitas itu menjadi hal-hal yang berbahaya buat kerja-kerja jurnalistik? Jangan pernah melupakan diskusi. Karena diskusi itu mempertajam pemikiran. Diskusi memberikan kekuatan
pada ruh kita untuk memberikan manfaat dan diskusi mempertajam nurani kita. Apakah saya enjoy melakukannya? Karena saya selalu bisa menemukan oase-oase baru dalam setiap pekerjaan saya. Bagaimana tidak? Ketika saya berkunjung pada sebuah kasus, contoh misalnya kasus dugaan penyiksaan terkait dengan penjara milik Bupati Langkat yang saat ini masih terus diselidiki dengan 8 orang tersangka. Saya melihat betapa luar biasanya. 20 tahun saya menjadi wartawan, belum pernah saya mendengarkan dugaan penyiksaan sebegitu beratnya, dugaan penyiksaan sebegitu kejinya. Meskipun ini sekali lagi masih berupa dugaan dan harus dilakukan penyidikan hingga nanti pembuktian di pengadilan. Tapi jika itu benar, maka luar biasa. Dan ini menjadikan saya menjadi manusia yang bersyukur bahwa kita berada di lingkungan yang bisa membuka hal-hal seperti ini. Bayangkan ketika hal tersebut tidak terbuka. Bayangkan ketika hal tersebut terus tutupi dan menjadi hal-hal yang terus berlangsung. Karena itu sudah berlangsung selama 1 dekade, 10 tahun. Luar biasa. Di tengah masyarakat, di tengah masa yang syarat atau banyak dengan teknologi, banjir informasi, ternyata masih ada ancaman seperti hal yang terjadi pada abad ke-8. Ada banyak yang dilakukan kalau orang-orang mungkin bersepeda, kemudian hobi dan lain sebagainya. Saya agak beda. Saya tidak pernah melampiaskan stres saya pada hobi. Tapi saya melampiaskan stres saya kepada pekerjaan, dan pekerjaan itu harus mendapatkan sesuatu. Yakni apa? Manfaat yang saya bisa berikan. Ketika itu kemudian saya dapatkan, ketika itu kemudian saya bisa rasakan, dan getaran-getaran itu saya dapatkan, maka saya merasa segala kerja dan stres saya terbayar. Lalu pertanyaan kini, apakah Mas Eman nggak punya hobi? Ya punya. Saya punya hobi misalnya bercocok tanam, gardening. Saya punya hobi misalnya meneliti. Ya, meneliti. Agak beda ya. Saya senang meneliti air, saya senang meneliti alam, saya senang meneliti tanah, dan saya senang meneliti politik. Apa kaitannya? Dengan begitu, saya tahu. Karena semua yang terjadi, baik yang kita lihat maupun yang kita rasakan, itu pasti ada kaitannya dengan alam. Dan saya belajar banyak dari alam, ciptaan Tuhan. Ada banyak yang bisa dilakukan, tapi jangan pernah berpikir diri kita sendiri. Ketika kita memikirkan orang lain di sekeliling kita, ketika kita memikirkan orang lain yang lebih banyak jumlahnya dari sekeliling kita, ketika kita memikirkan manfaat yang bisa kita berikan untuk bangsa ini, maka itu menjadi semangat luar biasa, menjadi api yang tak pernah padam. Kalau Anda mencoba, Anda akan merasakannya. Saudara, menjaga kesehatan mental dari aktivitas yang padat sangat diperlukan. Membentuk mekanisme coping atau coping mechanism untuk menyeimbangkan aktivitas sehari-hari agar sehat fisik, psikis, yang kemudian bisa bermanfaat bagi kita dan juga sesama. Terima kasih sudah mendengarkan saya kali ini. Tunggu kisah menarik lainnya dari podcast Aiman Wicaksono di episode selanjutnya.